Bapak Ibu Saudara, salib Yesus melambangkan kasih-Nya yang tidak terbatas. Salib Yesus melambangkan cintanya yang tidak pernah hilang. Bahkan melambangkan tingginya, lebarnya, besarnya, luasnya kasih Allah buat kita. Sebab karena dengan salibnya kita hidup, dengan salibnya kita dipulihkan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini terakhir kita dihadapkan pada keadaan yang sungguh-sungguh membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita gemetar, membuat kita bingung. Tuhan Yesus pernah mengalami hal yang sama ketika Dia harus menghadapi semua penderitaannya di atas kayu salib. Dia menanggung semua kesalahan, dosa, penyakit, semua yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Tetapi Dia menanggung semuanya. Dia menyelesaikan semuanya. Dan itulah bukti cintanya Tuhan buat hidup kita. Oleh karena itu, mari tetap berharap kepada Dia dan katakan, Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu
ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku, melakukan mujizatmu di hidupku, melakukan mujizatmu di hidupku. Yesus kita adalah Yesus yang hidup. Yesus kita adalah Allah yang membuktikan bahwa Dia tidak dikuasai oleh kematian. Alam maut tidak pernah bisa menguasainya. Terlebih lagi saat ini, segala ketakutan kita, segala kekhawatiran kita sudah disalibkan. Dan saat ini Dia sudah bangkit membuktikan bahwa semuanya sudah dikalahkan oleh Dia. Mari kita tetap yakin, kita tetap percaya bersama Yesus kita bisa. Karena Dia Allah yang hidup dalam hidup kita. Sama-sama kita naikkan pujian, sebab Dia Allah yang hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Musik. Bapak Ibu Saudara, mari kita punya keyakinan yang kokoh akan Injil ini. Karena Injil adalah kekuatan yang Allah sudah berikan dalam hidup kita, menjadi jaminan buat kita melewati hari-hari ini. Percayalah, sekalipun kita tidak menyaksikan, sekalipun kita tidak melihat, tetapi kita percaya Yesus kita, Yesus yang hidup. Dan sama-sama kita naikkan pujian ini menjadi sukacita kita. Sebab Allah kita, Allah yang hidup dan tetap bersama-sama dengan kita. Sekali lagi kita katakan, anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Mari dengan sukacita, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sama-sama katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu
Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Kelas sekolah minggu, tunas muda sampai dewasa senior yang saya banggakan. Pagi hari ini kita bersyukur kita boleh berjumpa walaupun hanya dalam rekaman video untuk sekolah minggu kita pagi ini. Dan pagi ini tema kita mengenai Jesus is my hero. Tapi sebelum kita membahas dan melihat satu tema penting ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih walaupun kami hanya melalui video ini, tapi kami percaya Tuhan ada melingkupi setiap kami. Tuhan ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami, di rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan kuasai hati kami, kuasai hidup kami, jamah kami Tuhan, supaya firman ini boleh meneguhkan hati kami dan menolong kami untuk semakin erat dan setia dengan Tuhan. Apapun kondisi yang kami alami, kami tetap setia dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Jesus is my hero adalah tema kita pada sekolah minggu pagi hari ini. Dan kalau kita lihat, hero dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pahlawan, tokoh utama, atau sentral, pusat, dan tokoh karakter yang menjadi panutan dan memberi pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Nah, dalam situasi yang sangat berat ini, selama hampir kurang 2 bulan, kita sungguh percaya bahwa hanya Yesus yang dapat menolong, hanya Yesus yang dapat menguasai dan memberikan kita kemampuan, dan hanya Yesus yang dapat memberikan kita jalan keluar. Manusia mungkin sangat terbatas dalam hal menolong, manusia sangat terbatas dalam memperhatikan kita. Bahkan manusia tidak punya kemampuan untuk melindungi sesamanya. Tetapi tidak dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan dalam satu bagian firman Tuhan, di dalam Yohanes 10 ayat 9 sampai 11, mari kelas sekolah minggu dari tunas muda sampai dewasa senior di rumah yang memegang Alkitab saat ini, mari kita bersama-sama membuka Yohanes 10 ayat 9 sampai 11. Alkitab berkata seperti ini, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat-ayat ini menjadi ayat penegasan dan pernyataan Yesus sendiri bahwa Dia adalah pintu, jalan masuk satu-satunya
kepada kekekalan, kepada keselamatan, kepada jaminan surga yang abadi, yang mulia bagi setiap orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Nah, bicara mengenai Jesus is my hero, kita bicara mengenai siapa tokoh utamanya, siapa pemeran utama, siapa tokoh karakter yang menjadi panutan, sentral, pusat hidup dari setiap umat manusia. Nah, kalau kita bicara mengenai Jesus is my hero, berarti yang menjadi tokoh utama adalah Yesus. Dan dalam pembacaan kita tadi, ada dua hal yang kita mau lihat. Mengapa Yesus dikatakan menjadi tokoh utama, menjadi pusat, sentral hidup, menjadi tokoh karakter yang membawa pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Apa sebenarnya tugas dan peran seorang hero, seorang pemeran utama, seorang tokoh utama, karakter penting yang diangkat pagi hari ini? Nah, dalam pembacaan kita di situ dibilang bahwa judul perikopnya Gembala yang Baik. Jadi tugas dan peran penting seorang Yesus adalah dia menjadi gembala yang baik. Bagi siapa? Bagi domba-dombanya, bagi setiap orang percaya, bagi saya dan saudara. Dan hal pertama yang saya ingin bagikan dalam pembacaan ini adalah Yesus, dia memberikan kita ketenangan. Yesus adalah menjadi pusat ketenangan kita. Yesus menjadi sentral hidup kita. Mengapa Yesus memberi ketenangan? Karena tenang adalah karakter Yesus yang paling luar biasa. Ini salah satu karakter yang kuat yang Yesus miliki, adalah bahwa dia menunjukkan ketenangan dalam segala situasi dan keadaan. Dia mampu dan sanggup menguasai dirinya. Bahkan ketika dia harus menghadapi iblis, dia begitu tenang. Ketika dia harus menghadapi murid-muridnya, dia begitu tenang. Dan bahkan ketika dia harus melewati masa-masa penderitaan, ketika dia harus melewati situasi-situasi yang sulit, pun ketika dia akan siap untuk disalibkan, Yesus menunjukkan karakter tenang ini. Dan ini yang Yesus mau kita alami. Ini yang Yesus mau kita imani. Dan ini yang Yesus mau kita hidupi sebagai murid-muridnya, yaitu ketenangan. Dalam situasi saat ini, Tuhan mau kita dalam keadaan tenang. Karena janji firman Tuhan, ya dan amin. Dan kita lihat pernyataan Yesus di dalam ayat 9, ini begitu sangat memberikan kekuatan kepada kita. Yesus berkata, akulah pintu. Tetapi ketika Yesus berkata, akulah pintu, diikuti dengan barang siapa masuk melalui aku. Ini adalah satu bahasa yang sangat luar biasa, yang memberikan jaminan, kepastian kepada kita, bahwa ketika kita mengikuti pintu, mengikuti Yesus yang adalah sumber ketenangan itu, dia berkata, barang siapa mengikuti pintu itu, ada janji yang Yesus sediakan. Pertama dikatakan, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ini satu janji Tuhan yang sungguh luar biasa indah.
Mengapa? Ketika Yesus memberikan janji, ketika Yesus mengatakan, mari, ikutlah aku, akulah pintu kepada keselamatan itu, akulah sumber ketenangan itu. Yesus tidak membiarkan pengikutnya menjadi kecewa, tetapi Yesus mengikuti dengan janji yang sungguh luar biasa bahwa semua yang masuk dia akan selamat dan dia akan menemukan padang rumput. Ini dua janji dalam ayat 9 yang sungguh sangat murni, janji yang murni, janji yang sejati, bahwa janji ketenangan yang Yesus beri adalah keselamatan, adalah janji kekekalan, adalah janji yang murni, yang sejati, yang tidak bisa dunia ini berikan. Dan bukan hanya janji keselamatan, Tuhan ikuti dengan padang rumput, menemukan padang rumput. Berarti ada janji pemeliharaan Tuhan, ada janji berkat-berkat Tuhan secara jasmani. Jadi dua hal penting yang Yesus mau sampaikan ketika kita memilih untuk mengikuti pintu yang Yesus berikan kepada kita. Dia berkata ada janji secara rohani, tapi ada janji juga secara jasmani. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu-ragu dalam memegang janji Tuhan. Ini pesan pertama yang Yesus mau sampaikan kepada kita. Dan apa yang Yesus sampaikan ketika ia berkata bahwa akulah gembala yang baik, akulah pintu, akulah ketenangan, akulah keselamatan, akulah padang rumput itu. Yesus menegaskan dan menyatakan bahwa janji yang dia sampaikan ini adalah janji yang kekal, adalah janji yang sejati, adalah janji yang murni, yang tidak akan pernah hilang dari setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Bagian yang kedua, pesan yang kedua yang Yohanes 10 ayat 9 sampai 11 ingin sampaikan kepada kita adalah kita menjadi instrumen di tangan Yesus. Ya, ketika kita sudah mengalami dan hidup di dalam Yesus, ketenangan sudah memerdekakan kita. Janji sudah kita dapatkan. Yesus sudah berperan dan bertahta dalam kehidupan kita. Maka menjadi tugas dan respon kita pagi hari ini adalah mari kita menghidupi karakter yang Yesus sampaikan kepada kita pada bagian pertama tadi, yaitu hidup dalam ketenangan. Dan kita mau menjadi instrumennya Tuhan. Kita mau menjadi alatnya Tuhan. Karena ayat 10 dan 11 Alkitab berkata seperti ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan mau kita meneladani Dia. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menjadi instrumen di tangannya Tuhan? Pertama, jaga hati, jaga pikiran, jaga mulut, jaga telinga kita. Karena Tuhan tidak mau kita dicuri oleh pencuri yang hanya membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan mau kita menjaga hidup kita ini untuk tetap berkenan kepada Tuhan, menjadi instrumen di tangannya Tuhan. Jaga hati berarti mari kita terus tulus, kita terus hidup
jernih, murni, sesuai dengan apa yang kita imani, sesuai dengan apa yang kita hidupi, sesuai dengan karakter Yesus yang harus kita teladani. Kedua, jaga pikiran. Mari kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Mari kita mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang rohani, hal-hal yang positif. Kita memakai hikmat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita pakai firman Tuhan menjadi pegangan hidup kita. Jaga mulut berarti mari kita menjaga setiap ucapan-ucapan yang menipu, ucapan-ucapan yang jahat, ucapan-ucapan yang sungguh hanya merusak dan tidak membangun. Mari kita jauhi hal itu. Dan jaga telinga artinya mari kita tidak menerima suara-suara, hal-hal yang kita dengar yang hanya membuat perpecahan, yang hanya membuat kita semakin tertekan, yang membuat kita tidak berkembang, yang membuat hidup kita tidak dibangun oleh firman Tuhan. Mari kita jauhi hal-hal ini. Dan ketika kita memegang kedua hal penting ini yang disampaikan di dalam Yohanes 10 ayat 9 sampai 11, sungguh kita akan menjadi murid-murid Tuhan, murid-murid Yesus, anak-anak Yesus yang patut dibanggakan. Kita menjadikan Dia sebagai satu-satunya sentral hidup kita, pusat hidup kita, kekuatan kita, karakter yang kuat, yang sungguh-sungguh harus kita teladani. Dan sebagai kesimpulan, pencuri boleh memiliki beribu-ribu cara untuk membunuh dan membinasakan. Tetapi ingat, kasih karunia Allah, anugerah Allah, Yesus yang menjadi pusat hidup kita, tokoh utama kita, itu cukup bagi kita. Karena hanya Dia yang sungguh-sungguh mampu dan sanggup untuk menyertai, melindungi, memberkati, dan menolong kita. Mengikut Yesus dan menjadi instrumen yang indah di tangannya adalah keputusan terbaik dan benar dalam kehidupan kita. Mari kita tetap tenang dan terus membawa dampak yang baik bagi lingkungan di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi suami, istri, anak-anak kita, orang tua kita, dan membawa dampak yang baik bagi saudara-saudara seiman kita, tempat kita bergereja, tempat kita melayani, dan kita membawa pengaruh-pengaruh yang baik bagi lingkungan kita, dunia kerja kita, dunia usaha kita, dan di dalam bangsa, di dalam kita berbangsa dan bernegara. Sebelum saya menutup kelas sekolah minggu kita, penyampaian beberapa firman Tuhan tadi, kita mau melihat satu moto Paskah yang disampaikan kepada saya oleh panitia sekolah minggu. Kita akan gaungkan ini bersama-sama. Moto Paskah kita pada minggu ini: Yesus mati, Yesus hidup, Yesus bangkit, kita menang. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih bagi setiap kita yang sudah mendengarkan pagi hari ini. Damai sejahtera Tuhan melindungi dan menyertai kita sepanjang minggu berjalan ini. Mari kita tutup di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah izinkan kami alami hari ini. Terima kasih kami boleh melihat satu bagian firman Tuhan yang sungguh boleh menguatkan kami. Biar ini boleh termeterai indah dalam hidup kami. Itu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dan itu boleh kami implementasikan dalam hidup kami setiap hari. Ketika Engkau Yesus menjadi ketenangan, sumber ketenangan kami akan mampu melewati hari-hari kami dengan sungguh-sungguh hanya berharap dan bersandar kepada Tuhan. Dan tolong kami supaya kami menjadi instrumen yang indah di tangan-Mu Bapa, sehingga kami membawa pengaruh dan dampak yang baik
dalam keluarga kami, dalam bergereja, dan di dalam kami bernegara. Terima kasih banyak Tuhan. Terpuji namamu, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat Paskah, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.